Pemirsa, terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Riki Rizal Wibowo, hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan hari ini masih mendengarkan keterangan ahli hukum pidana. Kali ini tim kuasa hukum Riki Rizal mendatangkan Firman Wijaya dari Universitas Tarumanegara serta Dr. Solahuddin dari Universitas Surabaya. Sedangkan sebelumnya Riki Rizal telah menghadirkan satu orang ahli psikologi forensik Universitas Indonesia, Nathanael Johannes. Saksi maksud kami memberikan keterangan terkait kondisi psikologis Riki Rizal pada saat mengamankan senjata api milik Brigadir Yosua di Magelang serta pada saat menolak perintah menembak dari Ferdy Sambo. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah bergabung bersama kami Nadia Valeri. Nadia, silakan laporan Anda, sudah ada agenda apa yang berjalan saat ini? Ya, selamat siang Gede, Anggi dan juga pemirsa. Saat ini persidangan lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua untuk terdakwa Bribka Riki Rizal tengah berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini dua orang saksi ahli di bidang hukum pidana dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam agenda pembelaan dakwaan. Dua saksi ahli yang dihadirkan ini merupakan dosen Fakultas Hukum dari dua universitas yang berbeda. Yang pertama Dr. Firman Wijaya dari Universitas Tarumanegara dan Universitas Asyafiah, dan yang kedua Dr. Solahuddin dari Universitas Surabaya. Adapun hari ini yang digali oleh tim penasihat hukum dari Bribka Riki Rizal adalah terkait dengan posisi kliennya dalam perspektif hukum pidana di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, karena menurut penasihat hukum terdakwa tidak adil kalau Bribka Riki Rizal ini turut didakwakan dengan pasal yang sama dengan dalam pembunuhan Ferdy Sambo, di mana dalam perkara ini memang Bribka Riki Rizal turut didakwakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 55 KUHP. Dan inilah yang tadi yang dicoba digali menurut perspektif dua saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan, karena menurut penasihat hukum dari Bribka Riki Rizal pada saat itu kliennya sudah menolak perintah penembakan Brigadir Yosua yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, dan pada saat itu juga Bribka Riki Rizal hanya berperan memanggil Brigadir Yosua untuk menemui Ferdy Sambo, dan memang menurut surat dakwaan pada saat itu Bribka Riki Rizal tidak memberitahu Brigadir Yosua perihal apa ia diminta ataupun dipanggil oleh Ferdy Sambo yang pada saat itu sudah bersama dengan Barada Richard Eliezer yang memegang senjata api. Inilah kesaksian dari saksi ahli hukum pidana yang pada hari ini dihadirkan di hadapan majelis hakim. Kembali ke studio, Gede, Anggi. Baik, terima kasih Nadia Valeri yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang dan selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, majelis hakim dan jaksa penuntut umum siang nanti akan ke tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Usai sidang lanjutan terdakwa Riki Rizal, majelis hakim dan jaksa penuntut umum diagendakan untuk meninjau tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 dan juga rumah pribadi di Jalan Saguling. Tinjauan yang akan dilakukan pada pukul 2 siang nanti adalah permintaan dari pihak Ferdy Sambo untuk meyakinkan majelis hakim. Diharapkan dari sana hakim bisa menilai seluruh keterangan yang diberikan saksi manapun para terdakwa. Dan hingga saat ini belum ada konfirmasi nama-nama yang akan datang untuk melakukan tinjauan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di rumah Duren 3 dan rumah Saguling, kita telah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita dan juga Vito Erlangga. Ya, dari Esra terlebih dahulu. Esra, silahkan dengan laporan Anda, seperti apa proses pengamanan yang saat ini berada di lokasi Anda sekarang? Ya, selamat siang Anggi, Gede dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih mengabarkan di TKP Duren 3 Jakarta Selatan atau tempat eksekusi pembunuhan dari almarhum Yosua Huta Barat. Kami memantau di sebelah kanan maupun di sekitar kami mengabarkan ini memang sudah mulai ada tanda-tanda pengamanan yang dilakukan dari pihak kepolisian yang nantinya akan mendukung pengamanan untuk tinjauan dari majelis hakim, jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum dari para terdakwa. Yang rencananya ini akan diagendakan adalah untuk meyakinkan hakim mengenai apa yang diminta dari
tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Rencananya ini akan berlangsung nanti sekitar pukul 2 siang, yang mana mereka akan datang langsung untuk melihat seperti apa sebenarnya TKP dan juga proses ataupun yang disampaikan mereka para terdakwa, maksud kami, yang disampaikan ketika melakukan atau bersaksi di muka sidang. Dan selain itu juga bisa kami sampaikan ada 2 tempat kunci utama. Yang pertama adalah di Saguling, kemudian juga di tempat saya mengabarkan. Di Saguling bagaimana perencanaan itu dimulai, namun dari Putri Chandrawati pun membantah bahwa ia tidak pernah mendengarkan perencanaan yang disampaikan Verdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer. Kemudian di tempat saya mengabarkan di TKP kunci juga, di mana sepersekian detik almarhum Yosua dibunuh, ini adalah ada bantahan juga yang disampaikan Putri Chandrawati bahwa ia tidak melihat langsung jenazah dari almarhum Yosua Huta Barat. Namun akan seperti apa prosesnya dan bagaimana nanti berlangsung dari peninjauan dari Majelis Hakim ini, kita akan sama-sama menunggu. Dan informasi lengkapnya bahwa Majelis Hakim Iman Santoso kemudian juga bersama Majelis Hakim anggota 1 yakni Morgan Simanjuntak dan Ali bin Ribut, maksud kami, akan juga datang ke sini untuk menyaksikan seperti apa peninjauannya. Namun sekali lagi ini tidak untuk membuktikan, namun untuk memberikan keyakinan kepada hakim apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait pembunuhan berencana. Dan tidak hanya di tempat saya mengabarkan, di Saguling juga ada persiapan terkait bagaimana Majelis Hakim datang. Sudah ada rekan kami, Vito Erlangga. Silakan Vito dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Esra dan pemirsa, dapat kami laporkan pantauan kami sejak Rabu pagi hingga Rabu siang ini. Kami belum melihat adanya kedatangan dari sejumlah pihak dalam rangka peninjauan yang rencananya akan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang rencananya akan dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pemantauan kami sejak Rabu pagi, belum ada pengamanan yang cukup berarti baik dari pihak anggota kepolisian ataupun pihak-pihak lainnya atau dari majelis atau dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang nampak datang di lokasi rumah pribadi Verdi Sambo yang berlokasi di Jalan Raya Saguling 3. Dan saat ini untuk kediaman rumah Verdi Sambo juga terpantau sepi sejak Rabu pagi tadi. Tidak ada aktivitas yang menonjol, hanya ada nampak asisten rumah tangga yang melakukan aktivitas pembersihan di area dalam dan di area sekitar rumah. Dan kami pun sebagai peliput ini hanya bisa mengambil gambar atau meliput dari jarak sekitar 50 hingga 60 meter dari rumah pribadi Verdi Sambo. Selain itu, seperti kita ketahui bersama bahwa nantinya dalam peninjauan ini akan didatangi oleh sejumlah majelis hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga dari perwakilan jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum para terdakwa. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa peninjauan TKP baik di Kompleks Polri Duren 3 dan juga Rumah Saguling ini merupakan permintaan dari pihak Verdi Sambo, yaitu kuasa hukum Putri Chandrawati dan Verdi Sambo, Arman Haris, yang ingin menunjukkan sejumlah fakta material kepada majelis hakim. Dan untuk majelis hakim sendiri menyebut bahwa nantinya peninjauan hanya dilakukan untuk murni melihat kondisi dan bagaimana konstruksi perkara selama di tempat kejadian perkara, dan tidak ada pembuktian selama peninjauan nanti. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Vito atas informasi Anda dari Saguling, dan juga tadi ada Esra Ambarita. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, dan kita akan tunggu bagaimana nanti kejelasan dari kasus ini, karena dengan hadirnya hakim dan juga JPU ke sana ini diharapkan peristiwa ini jadi seterang-terangnya. Betul. Begitu ya. Dan pemirsa, ini pada sidang kemarin, ini juga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menolak untuk saling bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, Verdi Sambo menyebut dirinya tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyatakan dalam sidang selanjutnya Sambo akan bersaksi untuk Putri Chandrawati. Namun saat ditanyakan kesediaannya memberikan keterangan sebagai saksi untuk Putri, Sambo menyebut tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Jawaban serupa disampaikan oleh Putri Chandrawati. Putri mengaku tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi untuk suaminya di persidangan kasus pembunuhan Yosua.
saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara istri saudara terdakwa. Apakah saudara mau mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri. Oke, jadi memang juga di dalam KUHP diatur bahwa saudara mempunyai hak untuk mengundurkan diri, tetapi di persidangan ini kami harus pertanyakan sikap saudara, begitu ya? Saudara sehat, Putri? Nah, saudara terdakwa, saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara suami saudara. Apakah saudara mau tetap memberikan keterangan atau mengundurkan diri? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Mohon izin yang mulia, saya tidak menjadi saksi bagi suami saya. Tidak mau memberikan keterangan. Baik, terima kasih.